Itu gue lihat dia nggak di dalam gembolannya itu ya, kayak model kalau orang ibu-ibu tuh kan namanya bedong ya kayak gitu ya, istilahnya gitu Ji. Ini apa gue lihat kayak kucing gitu, kucing 3. Kok anak kucing, tapi anak kucingnya beda. Mata kiri gue tuh ada sepasang cowok cewek tapi pakainya pakaian zaman dulu. Gue kan bingung maksud kakak apa, yang dari Gunung Kerinci, yang dari penghuni dari Gunung Kerinci ikut kalian semua. Jadi gini Ji, waktu gue pernah naik Gunung Kerinci ya di tahun 98 ya, dan memang Gunung Kerinci itu salah satu gunung tertinggi di Pulau Sumatera dan juga termasuk Seven Summit Indonesia. Jadi Gunung Kerinci itu ketinggiannya 3.805 mdpl yang terkenal dengan nama puncaknya Puncak Indrapura. Nah, di Gunung Kerinci ini memang itu kalau dibilang idola bagi para pendaki ya. Dan juga Gunung Kerinci itu memang bukan gunung untuk para pemula. Jadi memang gue ada kejadian di tahun 98 di Gunung Kerinci itu. Jadi memang di kala itu tahun 98 Indonesia mengalami krisis ya. Ya namanya krisis moneter. Dan di saat itu gue juga masih kuliah gue juga belum kelar. Jadi banyak ya demo, bahkan sampai ada kerusuhan seperti itu. Dan memang kenapa kita pilih Gunung Kerinci, karena kita sesuai dengan jadwal. Dan gue juga waktu itu tidak ikut demo sana sini karena kita waktu itu memang fokus untuk Seven Summit. Jadi sebenarnya kalau dulu Ji, gue naik ke Gunung Kerinci itu memang sebenarnya sempat terkendala. Jadi sempat mau naik di tahun 97. Cuman waktu itu Gunung Kerinci ditutup karena waktu itu kalau nggak salah ada pendaki yang hilang. Itu masuk berita kok, ada 2 orang tuh. Masuk berita. Kemudian karena dulu komunikasi terbatas, ya kan, dulu belum ada handphone, belum ada BlackBerry, jadi masih telepon secara secara telepon rumah maupun warnet gitu teleponnya. Belum zaman WhatsApp kayak sekarang ya Om ya? Belum zaman. Jadi di kala itu tadi kita mau berapa orang, tadi mau sampai 6 orang, ternyata menyusut karena dikarenakan anggaran nggak mencukupi. Jadi zaman itu kita kesana itu bukan naik pesawat, jadi naik bis. Berarti naik kapal air juga ya? Ya itu nyebrang. Kalau di Pelabuhan Merak ke Bakauheni. Nah, jadi di situ yang ikut cuma 1 cewek doang, namanya Sita. Terus satunya lagi pokoknya Jakarta gue sama Sita. Nah, satunya lagi teman gue, ya mungkin ini gue samarin aja namanya ya. Gue samarin aja namanya, ini aja Miko. Gue samarin. Mohon maaf, memang udah banyak juga yang bercerita tentang Gunung Kerinci di beberapa YouTube channel gitu ya. Cuman ini ada beberapa cerita yang mungkin agak gue lupa gitu. Maksudnya dalam arti dulu di podcast ada beberapa yang gak gue sebutin seperti itu. Jadi singkat cerita, dari kita tuh tadinya berenam, akhirnya menyusut karena anggaran terbatas, akhirnya jadi bertiga, gue, Sita, dan si Miko itu. Nah, memang si Miko itu dia bilang gue ada teman, dia pernah naik Gunung Kerinci dan Gunung Tujuh. Nah, Gunung Tujuh itu memang
termasuk kawasan Taman Nasional dari Gunung Kerinci Seblat. Jadi Gunung Kerinci itu memang kalau dibilang itu tempat kalau perkebunan teh sangat luas, dan juga jalurnya itu dulu di zaman itu hanya ada 2 jalur, satu lagi Kersik Tuwo, satunya lagi gue lupa tuh, Solok. Tapi emang jalur itu jauh banget kalau lihat Solok. Jadi kita pakai jalur umum aja yang biasa dipakai oleh beberapa pendaki-pendaki. Khususnya kalau pendaki asal Sumatera pasti tahu tentang Gunung Kerinci. Dan di saat itu memang perlengkapan gue udah oke semua, udah komplit. Dan di saat itu juga gue udah masuk Mapala, sudah mengikuti beberapa diklat-diklat seperti Survivor, terus Bivak, kemudian P3K, terus navigasi darat dan lain-lain sebagainya. Jadi ya lumayan lah. Nah, setelah kita memberikan perlengkapan, kalau logistik kan tinggal belanja doang di sana kan. Nah, naiklah kita naik bis dari Jakarta, terus menuju Merak. Dari Merak kita nyebrang lagi naik ferry dari Merak ke Bakauheni. Itu naik ferry aja tuh butuh waktu tuh 2,5 jaman lah. Sampai dari ferry itu kita naik lagi bis. Nah, di pertengahan jalan gue lupa nih apa yang lupa bawa ya. Ternyata lupa bawa itu, Ji. Itu nesting. Gimana tuh? Gue bilang, gimana? Kita semua alat-alat bawa kok nesting lupa bawa ya. Itu paling penting kan buat masak dan segala macam kan. Iya. Akhirnya gue ingat, oh iya ya. Gue bilang begini sama teman gue, sini sama Sita. Kita ini aja nanti mampir ke Jambi kan. Maksudnya mampir ke Jambi ngapain ya? Nanti gue pinjam dulu perlengkapan masak sama saudara sepupu gue namanya Kak Jon. Mungkin para pemirsa yang pernah tahu cerita gue di Bapak Itu Channel tuh, Kak Jon itu siapa? Ya memang gue ada histori banget dengan Kak Jon waktu di Gunung Dempo tuh, yang masuk ke kampung Manusia Harimau. Ya itu panjang juga ceritanya, iya. Dan memang nih rentetannya ada kejadian seperti itu, kayaknya ada sambungan nih, karena nih dari nanti gue akan ceritakan di akhir cerita nih. Nah, sih cerita tuh perjalanan jauh banget tuh naik bis, buset itu. Yang mah dulu bisnya belum pakai AC, bis ekonomi kan, namanya kita mendaki gunung kan harus kita irisnya minimal mungkin. Jadi gue terangin dulu nih karakter teman-teman gue ini. Iya. Jadi kalau Sita itu memang dia pendaki ya, tapi dia emang cantik. Cuman waktu di zaman itu mah ditomboy banget. Dan waktu kita di tahun 98, mungkin waktu itu umur gue masih berapa ya? Gue kelahiran tahun 73, berarti masih umur berapa? Mungkin 25an apa 26, gue lupa tuh umur gue saat itu. Nah, Sita itu memang, dia itu keluarganya penyayang binatang. Jadi di rumahnya itu banyak memelihara hewan-hewan buas. Oh. Di antaranya itu macan. Macan. Iya beneran. Waduh. Dia penyayang binatang, bukan pawang ya. Orang tuanya emang penyayang binatang dan juga pemburu ya. Dan udah banyak lah dia, orang tuanya tuh berburunya bukan di Indonesia aja, bahkan sampai ke luar negeri, ke Afrika dan segala macam. Yeah. Nah, pas di perjalanan tuh mulai dari Lampung, zaman itu kan transportasi ya gimana ya, kurang bagus kayak dibandingkan zaman sekarang. Ya, cerita-ceritaan lah kita di jalan lah, biasa lah. Terus kita bilang, ini kita bertiga aja. Nah, teman gue namanya Miko itu bilang, gue ada teman mau ngikut, boleh nggak? Ikut tanya, ya boleh aja. Teman lo udah pernah naik gunung? Bilangnya katanya sih udah pernah. Udah tenang aja. Dia salah satu anak, ya kalau mungkin kalau sekarang dibilangnya anak pejabat tinggi di daerah lah, mungkin sekelas camat atau bupati lah gitu lah. Ya boleh aja sih, asal jangan nyusahin kita gitu, gue bilang gitu. Yeah. Nah, singkat cerita, sampailah gue di Jambi. Di Jambi itu akhirnya gue mampir ke tempatnya Bang Jon. Tapi sebelum di Jambi emang gue udah minta izin dulu sama orang tua gue, sama bokap gue, karena bokap gue dulu pernah dinas di pelabuhan Merak, Bakauheni, dan sempat juga dinas di pelabuhan penyeberangan feri di Jambi, di Kuala Tungkal. Nah, singkat cerita, akhirnya gue mampir ke tempatnya ini Bang Jon. Waktu itu jam berapa gue udah lupa tuh.
ke tempatnya Bang John. Nah Bang John itu mempunyai istri yang gue panggil namanya Kak Uni. Nah Kak Uni itu yang dulu ceritanya itu di tahun 90-an itu awal Kak John bertemu dengan Kak Uni dan akhirnya menikah. Wah itu banyak banget ceritanya Ji. Oh, jadi awalnya dari situ ya, Om? Nah singkat cerita, mampirlah gue ke tempat Bang John. Bang John nanya, mau kemana Her? Mau naik gunung. Ini gunung apa? Naik Gunung Kerinci Bang. Gue mau pinjam ini dulu. Gue mau pinjam itu nesting. Gue ketinggalan. Tiba-tiba kau nih naik Gunung Kerinci. Wah, kau ini langsung gimana gitu kau nih isinya Bang John. Naik Gunung Kerinci. Wah, kamu musuh gua bla-bla gitu ya. Kau mau kapan berangkatnya? Iya, secepatnya, Kak. Nanti dulu. Jangan sekarang berangkatnya, maksudnya berangkatnya mau ke base campnya Gunung Kerinci. Kau istirahat aja dulu. Akan mau ada ngobrol dengan kau. Terus ya Uni nanya sama gua, itu siapa? Pacar kau? Oh bukan. Cakep itu Her. Ya bukan ke teman. Enggak cakep tuh. Cocok buat jadi pacar kau. Gua ketawa-ketawa aja kan. Nah, tapi kau ini tuh ngeliatin teman gue si Miko, ngeliatin kayaknya gimana pandangannya gitu ya, kayak enak gitu. Betul. Singkat cerita, ngobrol, suruh istirahat lah biasa kita, istirahat tidur, terus pas salat maghrib, terus ngobrol lagi setelah isya, terus kau ini ngomong, Her, kakak pin ngobrol sama kau. Iya kak. Jadi kau ini itu orangnya antik ya. Dia itu kalau di rumah selalu pakai kacamata. Apa ya, kalau dibilang bukan kacamata Ray-Ban sih, kacamata yang model-model agak gelap dikit ya. Karena bentuk matanya beda ya. Jadi matanya kayak model mata kucing. Jadi kalau dia nggak pakai kacamata, orang lihat mata dia tuh, aduh mata tajam banget. Singkat cerita, kau ini ngobrol sama gua. Her, kau kalau naik Gunung Kerinci, kau jangan macam ini. Sebentar Her ya. Kau ini masuk ke dalam kamar, terus ke dalam kamar ke dapur, kamar lagi ke dapur. Terus kau ini bilang begini. Kalau kau naik Gunung Kerinci, kalau kau ketemu yang gak enak, atau apalah itulah, ada yang nemuin kau atau siapakah orang itu, entah cewek, ibu-ibu, nenek-nenek, kakek atau siapapun itu. Kalau kau ngecamp di Gunung Kerinci, pasti kan kau ada istirahat juga di tenda. Kalau kau masih tidak enak, kau bawa ini. Entah kau lempar, entah kau kasih sama orang itu kalau dia minta. Apaan ya? Gue kan, gue tanya kau nih, maksudnya apa nih kak? Nih, itu gue sempet gue liat, apaan nih ya bungkusan? Jadi bungkusan itu Ji, dibungkus itu ada kain, tapi di dalam kain itu ada bungkusnya kayak daun pisang ya. Nah dalam bungkusan itu tuh ada sirih, gambir, kapur. Gue ketawa ngeliatnya. Apaan nih? Apaan nih kak? Ya emang gue nenek-nenek, gue ketawa tuh. Tapi kau nggak ketawa. Kau jangan ketawa kau. Kan kalau kita tahu kan, lo sendiri tahu kan, lo kan pasti rampe ya. Nyiri. Buset. Ini orang zaman dulu yang gue tahu, mbak gue pernah kayak gitu, tapi nggak gini-gini banget. Cuman Kak John udah bilang, gitulah maksudnya, udahlah jangan berdebat sama kakak kau. Ya ngasih kode ya. Udah gue ambil, udah makasih kak. Itu biar bagaimanapun kan, ya gue hormatin, nggak gue sepelein. Nah kau ini sempet ngomong, kalau kau naik gunung dengan teman-teman kau, ini rupanya ini kayaknya denger si sama si Miko. Jangan bawa benda-benda yang aneh-aneh. Apaan tuh kak? Ya jangan bawa itulah, jimat atau apalah. Tapi matanya ngeliatin ke Miko. Miko. Iya. Kebetulan Niko biasa aja si Miko. Bukan pakai kalung gitu ya. Kayaknya soalnya tuh matanya kayak mata ronsen kayaknya. Ya gue biasa aja. Ya udah oke kak, makasih kak atas ininya. Dan enaknya, kok ada uang? Ya ada sih kak. Enaknya kau ini itu baik. Nih pegang buat ongkos. Dikasih tambahan dong. Iya alhamdulillah. Terus bilang ini kau nih,
Her, bukannya sekolah di Kelari malah banyak naik gunung. Terus gimana? Jakarta aman? Ya gitulah Kak. Jalan nggak usah macam-macam. Yang penting kita aman aja gitu loh. Iya Kak. Nah singkat cerita kita tidur. Paginya kita loh berjalan tuh dari Jambi ke naik bis tuh naik ke daerah namanya Sungai Penuh. Dari Sungai Penuh kita naik lagi kendaraan. Zaman nggak tahu kalau sekarang mungkin dibilangnya R10 ya. Iya. Jadi itu istilahnya itu base camp. Jadi base camp dibilangnya itu pintu rimba. Nah rupanya begitu sampai di sana tuh ternyata udah banyak beberapa pendaki gitu. Udah rame ya? Udah rame. Ya setelah kita ngobrol dan ternyata teman gue itu yang si Miko itu udah janji sama temannya di situ. Dia juga udah nunggu juga. Iya. Singkat kita dikenalin. Itu temennya ada 2 orang. Wah pakaiannya pokoknya, wah gue bilang ini anak gede nih. Karena dia pakai tas, dia ada sepatu buat naik gunung itu, baru-baru semua kan. Aku tanya lah sama si Miko, ini udah pernah naik gunung? Oh udah Her, ini pokoknya udah lah gunung-gunung di Sumatera. Wah mantep lah. Iya. Nah, Tapi pas disebut, pas sebutin gunung yang disebutin gue kenal. Paling ada beberapa di antara mereka yang namanya panggilannya Loyo. Loyo itu orangnya kurus, tapi udah pernah naik gunung di Sumatera. Kayak gue bilang feeling gue ini kayaknya dikuat naik gunung. Yang 2 orang ini gue lupa namanya siapa. Diam aja gitu loh. Tapi pas gue dari caranya ngomong apa segala macam nih, wah ini lah orang kaya nih. Tapi ya udahlah. Terus kita ngomong, ya udah ya udah kita ini ada berapa orang nih? Ya udah kita berlima. Yang itu, yang teman lo itu jadi naik gunung? Oh enggak, dia nganter aja. Oke. Udah kita cek. Sebelumnya kita cek, ternyata mereka udah beli logistik segala macam. Gue cek semua logistik, wah udah aman nih. Nah, terus kita ada namanya pengarahan. Mungkin kalau kita naik gunung kan kayak Gunung Semeru kita mesti ikut pengarahan atau apa gitu ya. Kalau ini secara ngobrol per grup-grup aja. Ini berapa orang mau naik ini. Gue nggak tahu situ mungkin kalau sekarang dibilangnya ranger ya. Iya. Ya dibilangin sama dia. Kan kalau dari pintu rimba tuh ada namanya pos 1, 2, 3, setter 1, 2, 3. Terus si ranger itu mengatakan gini, kalau di pos 2 dan pos 3 jangan sekali-sekali kamu berkemah atau bermalam karena itu lintasan harimau Sumatera, beneran. Iya, karena di situ masih banyak ya Om. Betul. Ya, harimau Sumatera ya. Nah, yang anehnya gue bukan lihat itu pandangan si ranger itu, ngeliatin si Aramiko. Terus dia bilang lagi, Aramiko pandangannya tuh kalau punya pegangan atau barang-barang apa jimat jangan dibawa ya, taruh di tas, kalau nggak kantongin. Gue diem, apaan nih maksudnya ya? Tapi ngeliatin kayak ke arah si Miko. Terus gue masih Sita ya, udah kelihatan aja kan. Cuman ya yang temen Miko ini anak Sumatera itu rupanya demen banget sama teman gue si Sita itu. Oh, ada rasa. Cakep lah, iya. Dan beberapa pendaki juga ada di situ pada ngeliatin semua. Ya kan tinggi, putih, ya kan. Dia sampai bilang ada yang mengatakan beberapa pendaki, Mbak ini model ya, artis ya? Terus kita, oh enggak, bukan. Dipakai topi di gini aja, pakai topi rimba, unduk aja. Nggak mau kayak dikenal orang gitu. Gue ketawa di situ. Nah, dan dibilang waktu itu kalau mendaki Gunung Kerinci nggak boleh malam, tidak disarankan untuk mendaki malam karena itu lintasan hewan buas. Nah, singkat cerita akhirnya kita bermalam di situ karena zaman itu kan gue estafet tuh, jadi kita banyak itu kalau orang sekarang bilang jet lag, capek di jalan tuh, bayangin naik bis berapa puluh jam tuh. Juga ya Om. Waduh, udah kita akhirnya istirahat, baru kita paginya trekking. Malam itu kita nggak apa-apa sih, nggak ada apa-apa, nggak ada gangguan, aman-aman aja. Kita ngobrol ya kan, ngobrol biasa tentang di mana aja udah pernah naik gunung kayak gitulah. Paginya setelah cuci muka, gosok gigi, nggak mungkin mandi lah, cuci muka, gosok gigi, sarapan, baru kita jalan. Dari base camp ke pintu rimba, kita sempat istirahat. Dari pintu rimba, naik lagi kita ke namanya pos 1. Mungkin kalau sekarang dibilangnya namanya bangku panjang kalau di YouTube. Kita istirahat. Nah, singkat cerita jalan lagi kita namanya naik lagi ke atas pos 2.
Nah di pos 2 itu ada beberapa pendaki, ada yang ngomong tuh, tuh lihat pohon itu. Jadi gue lihat pohon nih, itu guratan cakaran. Oh situ kita jiper tuh. Harimau dia. Iyalah harimau. Udah jangan lama-lama di sini, kata ada beberapa pendaki kan. Jangan dulu bang, jangan dulu ya mas saya. Biasa lah kalau kayak gitu kan tutur sapa kan, dari mana kan. Gimana Jakarta? Ya Jakarta gimana? Aman. Ya ada kayak gitu-gitu lah, lihat di TV-TV lah. Ngobrol-ngobrol ngidul gitu. Itu kalau nggak salah tuh masih pagi, mungkin jam 9-an kita sempat berhenti. Kita jalan lagi ke pos 3. Nah di pos 3 kita berhenti ngemil lah, makan roti ya. Terus sempat kita ngetem ngopi sama rokok sebas 2 bas lah. Terus dibilangin sama ada pendaki juga turun, bang berapa orang? Wah kita cuma ini berlima. Hati-hati bang ya, oke. Nah, kemudian pas kita begitu sampai kita pos 3 itu udah siang. Oh, udah siang. Udah siang. Akhirnya kita istirahat, baru kita makan siang tuh. Makan siang, tapi kita nggak di tenda. Jadi kita rencana di tenda itu adalah di shelter 3. Shelter 3. Tapi aman kan? Aman. Dan situ juga ada mata air, kalau nggak salah mata air itu ada di pos 3 atau di shelter 1 tuh. Ada mata air juga. Mohon maaf kalau gue salah ngomong. Nanti pemirsa dari Bunga Kantil tolong koreksi. Nah, kita cukup istirahat cukup lama tuh di pos 3. Hari itu memang sempat gerimis gitu ya, tapi nggak hujan. Nah dari pos 3 kita jalan lagi tuh menuju shelter 1. Waduh, jalanan tuh semakin menanjak. Waduh, kalau gue bilang mah Gunung Kerinci mah bukan kaleng-kaleng nih. Kalau gue dalam hati gue nih. Atapnya Sumatera. Atap Sumatera. Terus langsung gue inget, gue flashback, ini kayak gue kejadian tahun 90 naik Gunung Dempo nih. Buset tuh medannya berakar kan. Di shelter 1 udah ngurus tenaga tuh. Entah udah berapa jam kita di situ tuh. Pas itu kita trekking tuh. Dan selang beberapa kali kita istirahatkan. Dan bahkan si temennya Miko itu yang orang Sumatera itu sempat kepayahan kan. Wah nih, gue bilang wah ini kayaknya udah lama nggak naik gunung atau gimana kan. Gue juga sempat aduh capek banget situ lah. Bukan capek di gunung, kita capek di perjalanan daratnya itu. Sebelum kita sampai di base campnya Gunung Kerinci itu yang dibilang R10 Pintu Rimba. Dan di perjalanan itu pas kita naik bis itu di perjalanan itu dari Jambi. Jadi dari Jambi menuju ke ke base camp Gunung Kerinci. Jadi tengah malam itu naik bis. Gue nggak tahu itu di daerah mana, dan saat itu malam hari. Terus lampu penerangan di bis juga ya nggak bagus itu ya, kayak ramang-ramang gitu. Terus dan setahu gue tuh di bis itu kayaknya ada bangku kosong, tapi di kala itu malam itu kan bis itu kan lampu juga nggak bagus. Ada seorang tua ya, nenek kalau gue bilang mah ibu tua ya, kok kasihan banget dia diri gitu. Gue liatin semua penumpang tidur semua, temen gue si Sita, Miko tidur. Kok nggak ada nggak ada penumpang. Ada juga penumpang pura-pura tidur atau gimana, kok nggak ngasih tempat duduk buat si nenek tua ini. Dan gue kebetulan duduk di belakang. Terus gue bilang gini aja, tadi gue bilang Bu, pas gue tegesin mukanya, udah tua nih, Nek duduk aja. Terus itu logatnya kayak logat Melayu gitu, kalau gue bilang logat Minang ya, nggak terima kasih gitu. Ini duduk aja, karena gue duduk paling belakang kan, jadi bisa kaki selonjoran. Dia bilang makasih. Ini nenek duduk aja. Ya dia duduk. Nah gue diri kan berarti ini bis kan, bangku bis yang belakang. Ini kok nenek gini aja nih. Terus dia ngeliatin gue sama teman gue, ngeliatin tas gede. Mau kemana gitu, mungkin bahasa ya istilahnya gitu, mau kemana dalam bahasa Minang gitu yang gue ngerti dikit lah. Mau naik gunung, gunung mana? Gunung Kerinci.
gue pas dia entah nanya apa, gue kayaknya kurang fokus gitu untuk menjawab pertanyaan itu nenek. Itu dia, gue lihat dia nggak apa di dalam gembolannya itu ya, kayak model kalau orang ibu-ibu tuh kan apa ya, bedong ya pak ya gitu ya istilahnya gitu Ji. Iya. Ini apa gue lihat kayak kucing gitu, kucing 3. Kok anak kucing, tapi anak kucingnya beda. Bentuknya bukan kucing kampung. Kan lampu di bis kan nggak bagus, kayak ramang-ramang gitu. Ya udahlah. Dan anehnya, nenek itu pakaiannya, mohon maaf ya, agak lusuh gitu ya. Pakaian gimana sih, pakaian orang kampung. Terus liatin, terus yang anehnya tuh dia itu kalungnya itu kayak kalung ini. Ada kalungnya aneh gitu, jadi kayak kalung bentuk gigi ya. Tapi kan gue nggak tahu gigi apa itu. Gue nggak tahu. Taring gitu. Bentuknya seperti itu. Kan cuman dalam hati gue dalam pikiran gue itu nggak berpikir wah nih apakah itu kalung apa itu taring atau apa, kan nggak ada pikir ke arah situ kan, karena gue juga udah capek juga kan. Kalungnya kok aneh gitu ya, tapi kok bagus gitu ya, ini kalung apa ya. Setahu gue kan yang gue tahu dari kakek gue dulu apa kan, biasanya kan kalau gading gajah tuh buat buat cangklong rokok gitu kan. Liatin aja, terus dia bilang begitu. Pokoknya gue ingat itu nenek itu bilang gini, dia udah semoga selamat, hati-hati nanti naik gunungnya, jangan macam-macam di gunung, jangan bawa benda-benda yang apa ya istilahnya nantang-nantang penghuni gunung, jangan bawa jimat. Tapi nenek itu ngeliatin teman gue Miko itu, jadi Miko itu tidur. Gue juga baru tahu tuh pas Miko tidur itu, jadi kalungnya dia tuh ada kayak liontin gitu, entah mungkin batu akik atau apa kalau dibilang kalau sekarang ya. Ya kalau nonton gitulah, mungkin model giok lah. Tapi ya udahlah. Pikir yang namanya kalung kan biasa, aksesoris cowok kan begitu. Iya, aksesoris lah ya. Biasa itu. Ini itu mana yang tadi kelengkapan. Jadi pas sepanjang perjalanan itu yang mau ke pos 3 itu, ya ada apa gitu ya. Kok kayak gue merasa nggak enak gitu. Dan sempat kita juga beberapa dari kita juga sempat dengar suara auman nih. Harimau. Juga tuh, harimau tuh. Nah, yang aneh adalah pas di pos 3 itu kita istirahat ya. Setelah makan, ini udah kelar makan siang mau cabut. Terus si Sita bilang gini, "Sebentar, Her. Lo dengar nggak? Dengar apaan? Suara kayak ada suara kesakitan binatang. Apaan? Ya itu kayak suara macan, harimau. Coba deh, harus sebelah sini. Sebentar, lo jangan berisik, diri. Terus tiba-tiba dia Sita lari ke bawah. Otomatis kan, yang lain kan pada bingung, mau ngapain ya? Nah yang demen nama Sita tuh, aduh gue lupa nama yang gue ingat si Loyo doang, si Kurs itu tuh. Ican apa? Ini 2 orang nih nama sama Ican, Ical gitu loh. Katakan seperti itu. Dia ngikut sama kita tuh. Ngikut. Itu, jadi kita udah lewat dari jalur kan? Iya. Pas kita lihat tuh ternyata ada anak harimau. Kecil, anak harimau. Jadi dia kakinya kejepit. Nah, ini jebakan ini ya. Jeratan harimau gitu. Iya, bukan jebakan harimau, babi. Oh, jeratan babi. Itu kasihan banget tuh. Tapi kan gua ngeri. Gue bilang sama Sita, lu jangan gila. Ini aja macam-macam dah. Iya. Biarin aja. Kagak, kasihan nih. Kita harus ngelepasin. Aduh jangan deh, udah biarin aja. Jangan, kasihan. Udah lo diam aja sini. Kalau nggak gue ambil nih kotak P3K. Terus mau ngapain? Itu mau ngelepasin itu, mau ngobatin. Lu jangan gila lo. Itu pas kita mau deketin tuh, waduh, itu kasihan banget tuh anak harimau tuh. Ngeraung-ngeraung kesakitan kan. Ya, akhirnya gue situ bengong. Mau ngapain nih, karena goblok nih kan. Iya. Ya ambil. Entah gue kibat sama Sita, bahkan yang si Ican sama Ical itu ya, antara 2 orang itu gue bingung nyebutin namanya. Dia tiba-tiba langsung lari itu. Yang tadi kita tempat berhenti itu, pos 3. Dia ambil itu, P3K. Nih. Cuma kan permasalahan adalah, Her, itu kaki entah kiri atau kanan ya. Mohon maaf gue agak lupa. Her, itu kan jepitan harus kita lepas kan? Iya. Her tolong pegangin jepitannya. Nanti ini palanya ini gue pegang. Memang dasarnya dia penyayang binatang. Dia tuh kayak kalau kucing kan pus meong gitu ya. Dia ada gitu loh. Itu yang tadinya itu anak harimau yang tadinya mengeram, akhirnya kayak gimana sih, kayak kucing jinak. Ya, tetap aja kan
Anak harimau. Iya tetap aja gue bilang, udah cepat buka ya, kita hitung. Si itu yang si Ika juga hitung dari gue, 1, 2. Bukan takutnya dia kan ngamuk, nyakar kan takutnya cakar kan. Itu gue langsung, aduh, udah nggak apa-apa, tenang ayo, tenang. Udah Bismillah ya kita, Bismillahirrahmanirrahim. Buka. Begitu udah kebuka, cepet ngamuk, gue ngeri juga sampai loncat guanya. Kalau ngamuk gimana kan? Bukan masalah anak harimau, kalau induknya datang gimana? Habis lah kita. Udah, singkat cerita nih, oh itu prosesnya panjang tuh. Ya. Diobatin. Wah pas gue liatin gini, ngobatin, kok udah kayak ibu sama anak gitu ya. Gila ya. Dalam hati gue udah bukan pikiran kotor sih. Kalau punya anak nih, kayaknya jadi ibu yang baik nih, kan kayak gombal gitu ya dalam hati. Ya singkat cerita, pas diobatin gitu, diobatin sama dia. Diperban lah kan dia nguasain P3K Sita itu. Cepat dibalut. Sita, ini mau digendong. Apa kita bawa pulang aja ya? Nggak usah naik gunung lah, kita nggak usah puncak. Nggak apa-apa nanti kapan kita naik kesini lagi. Gue bilang, lo jangan gila lo. Emang kucing ya dibawa balik ya? Gue pikir kucing, bukan masalah itu. Kalau ketahuan, itu bisa didenda kita. Ya, ada hukumnya ya? Ada hukum bisa didenda. Nggak lucu nih, ya lucu kalau kecil. Kalau gede ngegaruk ya nggak? Bercanda ngegaruk kita habis mati. Ya lucu sih lucu, emang lucu. Cuman nggak lucu kalau induknya datang sama jantannya kan, habis kita. Beda cerita ya? Akhirnya sempat berdebat gue sama Sita, udah sih lepasin aja. Udah dia, ya udah. Terus kayak mau nangis gitu, giniin. Gue ngeliatin aja, aduh, gue pengen fotoin juga gimana ya, antara takut dan seneng. Ya udahlah, lepasin. Ini gimana? Udah sih, jangan ambil resiko lah, lepasin nanti kalau induknya datang habis kita. Udah lepasin. Jangan sampai kita masalah kayak gini nanti ada pendaki lihat, udah bahaya nih kita nih. Ini kita lepasin. Ini kita naiknya. Udah terusin. Apa itu dia ngeliatin ke belakang, itu kemana ya? Nah, udahlah, biarnya paling nanti ketemu sama induknya nyari atau gimana. Udah sejarah kita lupain, kita jalan. Sampai kita jalan, udah trek semakin menanjak, banyak akar-akar. Waduh, itu perjuangan banget tuh. Sampai memang gue lupa tuh ada di pos berapa. Dari pos 3 kita nanjak lagi setelah yang tadi habis makan siang. Terus tadi menemui yang anak harimau yang terjepit jebakan babi hutan. Terus kita jalan lagi tuh, aduh medannya gila itu medannya tuh. Nanjak nggak ada bonus sama sekali. Pecah banget ya? Pecah banget dah, aduh kalau dibilang mah bukan pecah apa istilahnya. Ada yang kita manjat pakai teknik scrambling, terus ada kita ngeraya, merunduk, aduh manjat akar. Jadi kalau dalam teknik mendaki gunung itu namanya scrambling ya. Jadi tangan kayak cicak, tangan kaki main. Cuman kan bedanya bukan rock climbing kan. Kalau rock climbing kan di batu. Tebing-tebing. Gitu. Wah, penuh perjuangan banget tuh. Memang dari menuju pos 3 sama shelter 1 tuh medannya semakin gila itu trekkingnya itu. Banyak didominasi akar-akar menjalar gitu ya, sepanjang jalur itu. Emang pijakannya itu bukan tanah lagi, udah akar. Jadi kalau kena hujan tuh pasti nggak mau kita banyak yang terpleset. Nah situ di antara shelter 1 menuju shelter 2 tuh ada namanya kita lewatin kalau sekarang ya. Mungkin zaman dulu sama sekarang sama, dibilangnya tuh lorong tikus. Itu nggak enak banget tuh, banyak tas-tas kita tuh sering nyangkut ke akar-akar. Nah, perjuangan paling berat adalah saat lo melewati shelter 2 menuju shelter 3. Itu kemiringannya aja ya. Itu bukan 45 derajat lagi, mungkin 70 sampai 80. Disitulah kita bisa memutuskan jalan terus atau turun. Begini. Iya. Nah ini aduh gimana ya. Udah napas udah megap. Napas juga udah ngos-ngosan. Cuma kita udah bismillah aja lah. Ditambah trek juga. Itu kan berlumut juga tuh. Ya itu kan berlumut. Itu juga licin kepleset. Udah singkat. Itu udah hari juga mulai sore. Terus ditambah ada rintik-rintik krimis, jadi kita berpacu dengan waktu. Wah, itu
benar-benar perjuangan banget tuh. Itu berapa jam kita tempuh tuh. Memang sih jaraknya kalau kita lihat cuman paling mungkin nggak sampai 100 meter, cuman menuju dari shelter 2 ke 3, ya ampun itu sampai kalau nggak salah tuh bisa kita melewati shelter 3 itu setelah maghrib. Memang kalau banyak dikatakan adalah memang seperti kita berarti di jalur ya kan, di trek itu karena udah maghrib kan, udah maghrib kita ya istilahnya kita diam dulu gitu kan, walaupun kita belum bisa melaksanakan sholat maghrib, tapi kan ya keadaan trek itu memaksa kita untuk istirahat sejenak gitulah, misalnya pembacaan maghrib lah. Kemudian setelah mungkin lewatan jam setengah tujuh, jam 7, akhirnya kita sampai di shelter 3. Nah shelter 3 itu memang batas, kalau dibilang batas vegetasi ya, batas vegetasi hutan hujan tropis, batas namanya vegetasi pohon-pohon udah jarang tuh. Karena dari shelter 3 itu untuk menuju puncak Indrapura kurang lebih cuman palingnya kalau jalan sehari 1 jam atau setengah jaman lah. Kira singkat cerita memang di shelter 3 itu udah banyak pendaki pada diri tenda kan. Udah rame ya Om? Udah rame. Wah itu benar-benar perjuangan banget itu. Udah baju udah dicampur keringat, campur hujan. Tetap biarpun hujan rintik tetap aja basah juga kan. Iya. Pakaian kan gak enak banget itu. Benar-benar gak enak banget tuh. Gak enak banget. Kemudian akhirnya kita di shelter 3 mendirikan tenda. Benar-benar tenaga tuh kuras habis. Begitu gue nyampe begitu nyampe baru taruh tas saya udah langsung tepar udah, maksudnya udah ngelihat taruh tatakan apa udah bodo amat, basah-basah deh, kotor-kotor deh, meletak aja deh. Tapi nggak mau kita harus diriin tenda kan. Nah, saya cerita kita diriin tenda sama Miko, sama si Ical teman-temannya diriin tenda. Diriin tenda udahlah kita gerak cepat. Diriin tenda terus kita biasalah masak buat makan malam ya. Ya biasalah. Standar lah, kayak instan dan ya ada bawa nasi juga. Untungnya kita pas udah buka tenda, terus udah kita pasang namanya fly seat dan segala macam. Nah, situ baru benar-benar enak situ. Nah, situ kita juga energi terkuras habis. Anehnya pas kita habis makan gitu ya, mungkin rokok belum habis tuh. Itu udah pada ngantuk satu persatu bertumbang tuh. Asli capek semua. Situ tetap di situ cerita si Sita tetap kayak nyesel, itu gimana ya Ru, itu anak harimau itu masih ketemu sama induk, gue kepikiran. Jadi masih mikirin masih mikirin anak harimau, bukan mikirin lagi pengen bawa pulang. Kan gila. Kemudian kita istirahat. Nah istirahat di situ gue lihat si yang Miko ini ya, kalau gue bilang tokoh sentralnya itu, kok dia kayak gelisah, dia ngeliat apa gitu kan. Terus temannya juga dia ngobrol apa gitu sama temannya, melihat beberapa sosok gitu kan. Memang ada melihat beberapa sekelebatan gitu ya. Cuman karena aku capek banget ya, gue anggap itu halusinasi atau apa gitu kan. Pandanganku juga udah nggak bagus. Terus waktu itu energi udah habis. Belum makan ya, pasti kan ngaruh itu semua ke psikologi kita kan. Lihatnya kayak begitu. Jadi beberapa yang kita penampakan sosok yang bayangan aneh-aneh dan segala suara, ya mau nggak mau ya kita lihat, tapi kita anggap mungkin karena kita halusinasi dan capek. Malam gitu kita tidur nggak ada gangguan apapun. Aman aja. Aman, ada kabut. Udahlah, untungnya udah di tenda aman. Terus cerita tadi kita dari shelter 3 mau jalan tuh, mau ngegas, maksudnya nanti kita jam 4 kita bangun ya. Bangun kita mau sunrise. Kan teori. Bablas semua. Nggak dapat sunrise. Siangan. Setelah mungkin bangunnya nggak sampai jam 4 lewat. Jam 5 lewat, jam 6 lewat. Udah. Pas kita mau summit, tergesa-gesa kan ada pin kebelet. Inilah BAB segala macam. Udahlah akhirnya molor semua. Udah gue bilang udah santai aja. Kita nyantai jalan. Setelah bangun pagi, bangun sarapan sebentar baru jalan. Udah nyantai aja lah, kita nggak begitu ngobrol santai. Yang penting kita sampai di puncak Indrapura. Nah singkat cerita sampai di puncak Indrapura tuh mungkin jam berapa, jam 9.10 lah, udah siang banget itu. Ya sudah sampai itu biasa rutinitas lah, foto-foto apa segala macam kan. Di situ juga banyak banget yang foto sama Sita ya, kan banyak pendaki cowok kan. Foto cantik ya. Iya, walaupun
udah kumah tetap aja kalau orang cantik tetap aja cantik. Udah biasa ritual para pendaki gunung kalau udah sampai puncak, wah melepas apa, terus sampai yang itu juga nggak nyangka, yang temennya si Miko tuh yang orang Jambi sama orang Sumatera tuh nggak nyangka kalau bisa sampai puncak. Gue juga kaget. Si Loyo juga pernah ke situ, si Loyo itu dulu sempat dia cerita, gue sempat ini gagal muncak karena badai, akhirnya kita turun. Oh ya bagus lah, gue bilang. Setelah dari kita puncak udah puas berfoto-foto, kita turun kembali ke shelter 3. Nah kalau naik gunung itu tuh naik sama turun lebih parah turun karena dengkul kan. Aduh minta ampun itu. Wah di situ gue juga mulai menyerah tuh gue. Dalam arti bukan nyerah pengen jalan, nggak mau jalan. Ini dengkul sakit banget karena beberapa kepleset kan nahan, kan sakit tuh. Dengkul sama ujung kaki jari sakit. Di situ juga gue ada yang lupa karena pas kita turun juga sepatu harus dikencengin talinya. Itu gue lupa, akhirnya sempat cepet copot, gue pasang lagi. Itu pun juga dalam keadaan ya gimana ya. Jadi singkat cerita, wah kita turun udah jatuh-jatuhan, sepatu gue copot, pasang lagi. Otomatis kalau sepatu copot kan kaki gue kena ya basahan, kena kena tanah, kena yang lumut apa segala macam. Ya udah gue tetap kepake aja, lanjutin perjalanan. Singkat cerita entah berapa jam sampailah kita ke pos 3 yang kita diriin tenda itu. Terus kita makan bukan makan siang, ya kayak makan siang. Tahu sendiri kan kalau efek dari makan kan pasti ngantuk tuh. Makan terus sempat tiduran. Terus gue bilang buru-buru jangan terlalu lama, kita harus turun sebelum maghrib sampai ke base camp. Nah singkat cerita kita udah beberes segala macem, kita turun. Nah pas turun dari shelter 3, shelter 2. Itu bener perjuangan tuh. Dari shelter 2 ke shelter 1. Dari shelter 1 lah mau menuju pos. Berarti berapa nih? 1, 2, 3, berarti 3, 2, 1, berarti ke pos 3. Nah, disitulah. Kok langit kok udah gelap, wah gue pikir, wah udah mau maghrib. Gak lama kemudian tuh ada kabut tebal banget, kabutnya hitam pekat. Gila tuh kabut itu. Situ kita berhenti. Lalu stop. Kita berhenti. Nah, anehnya di sini adalah pas udah turun kabut hitam pekat gitu, kita berhenti dulu sebentar. Gak lama kabut itu udah mengurai. Wah, kok ada yang aneh gitu ya. Nah, si Miko ini dengan temannya gue agak lupa nih ya. Itu dia minta turun duluan. Wah, situ kita perdebatan. Kita kesel. Teman macam apa? Dan diantara yang teman Miko itu yang orang Sumatera itu ya, entah Padang atau Jambi atau orang Sumatera, gue lupa tuh. Itu kakek keseleo. Jadi kita yang mapah. Jadi gue, Sita sama mapah temennya si Miko itu. Jadi Miko tuh minta turun duluan. Tinggalin temennya juga ya? Ditinggalin, tapi kan gimana ya? Kok jadi begini? Ini kan temen lo. Kok kita yang nanggung bebannya, kan istilahnya begitu. Bertanggung jawab ya? Wah berdebat tuh, wah gini, kurang ajar lo. Wah pokoknya sebab serapa lah. Ya mohon maaf, ada kata-kata yang mungkin nggak senonoh ya, gitu kalau binatang lah. Di situ gue udah bukan oplos ya, bukan waktu sarapan, gue bilang udah terserah lo deh, udah yang kan ada namanya si Loyo itu kan. Loyo udah pernah naik ke Rinci, walaupun dia bilang waktu itu kena badai nggak sampai puncak, tapi kan begitu sampai udah antara shelter 1, 2 gitu kan udah aman kan bagi gue. Dia udah tahu jalurnya pos 3 itu, udah oke. Pokoknya kita diingatin jangan bermalam dan hati-hati di jalur pos 3 dan pos 2 karena lintasan harimau. Hewan harimau Sumatera, Panthera tigris kalau nggak salah bahasa latinnya. Dia udah turun nih, 3 orang udah turun nih. Tapi gue nggak bikin nih orang kenapa gitu. Tapi dari mukanya si Miko kayaknya nggak enak gitu. Kayak orang gelisah gitu, kayak ada yang dipikir atau apa nggak ngerti gue. Dia turun lah. Gue tinggal bertiga, gue Sita sama temannya si Miko itu. Anggap namanya si Ican, anggaplah ya.
Oh kita bilang begini, gimana sih kok teman lu malah ninggalin kita kan juga baru kenal gini. Udah mau ngomong kita papah gitu, karena kaki kesleo kan. Maka pas kabut hitam itu udah mereda, masuk lagi kabut. Wah, ini kabut apa gitu. Baru mau jalan berapa langkah kan, sempat kita hujan lagi kan. Tapi kita udah prepare, kita udah pakai ponco. Di situ ya, di titik mata gue nih ya, mata kanan itu gue lihat harimau enggak sama 2 harimau kecil. Di mata kanan gue. Dan anehnya di antara harimau itu ada satu anak harimau yang kakinya itu masih ada perban. Oh, yang ditolong di bawah tadi. Tapi mata kiri gue yang bikin gue pusing. Mata kiri gue tuh ada sepasang cowok cewek tapi pakaian zaman dulu. Terus di samping cowok cewek ini yang pakai model orang kerajaan zaman dulu, itu ada harimau belang sama harimau hitam. Wah, gue langsung diem di situ lemes tuh. Dan di situ saat itu suasananya kayak pengong gitu. Dan anehnya sosok yang pemuda itu mirip dengan pendaki yang hilang di tahun 90-an. Mohon maaf nggak bisa gue sebutin namanya. Terus dia bilang begini sama gue, sini. Her sini Her. Gue langsung diem aja. Gak lama kemudian, itu kan gue sama Sita tuh diem. Ya si Ikan diem aja, dia nunduk aja. Entah baca-baca apa gitu ya. Aduh, dalam hati gue nih, gak mungkin banget nih, gaib nih. Dan yang paling gue pucat adalah yang harimau itu yang menuju ke arah kita. Nyamperin. Gue udah pucat aja. Itu mungkin jaraknya 5 meter kali. Udah keringat dingin, bahkan mau kencing di celana gue. Diam aja. Tapi si Sita nggak biasa aja. Sit. Ini bener nggak sih gue lihat nih? Arah, kalau sini mungkin arah jam 9. Sini jam 3 nih jam 9 kan? Gue diam aja. Lihat gini. Ini mata gue seliwer atau kurang makan atau kurang minum atau gimana ya? Ini tenggorokan kering tapi mau ngambil minuman nggak bisa. Kayak nggak ada tenaga kita, udah lemes. Banget. Nah, yang sosok itu saking mendekat sama gue tuh. Kok mirip banget ya? Yang beda tuh pakaiannya doang. Samping ini tuh putih cantik. Yang gue bikin ngeri itu adalah yang harimau yang belang itu sama yang harimau hitam. Dia manggil gue, ayo Her, ikut gue. Tapi kenapa lo gak ke Jakarta? Dalam hati gue. Karena kemudian di antara antara percaya dan tidak percaya, antara mimpi dan halusinasi, ada seorang nenek itu tinggi banget. Dia pakai baju kayak model baju adat, mungkin bilang ya kalau gue bilang model adat Minang lah. Dia pakai topi yang tinggi. Terus dia ngomong sama sosok yang kalau gue anggap ya putra putri orang kerajaan gitulah. Dia nunjuk teriak, ini bukan wilayah kamu, ini wilayah saya. Dan anehnya si nenek itu nunjuk ke gue. Apaan nih gue bilang? Kayak isyarat gitu ya. Apa? Gue bilang, gue udah mati gue. Apaan ya? Gue baru inget, oh iya dia bilang Kak Uni ini. Ya, mungkin yang pertama mungkin lo tahu kan yang cerita itu Kak Uni ngasih itu kan. Gue langsung, mana? Kayak gitu, mana gini? Kayak minta sesuatu gitu. Gue kasih sama dia. Kalau dia dipegang gitu kan. Nah, sosok yang nenek tersebut dia mengatakan Sabai siapa gitu. Sabai itu artinya nenek dalam bahasa Padang. Sosok itu yang nenek itu ngusir yang pemuda-pemudi itu yang pakai itu. Ini bukan wilayah kamu, ini wilayah saya. Karena memang pas kita turun itu kita bingung. Nih karena si itu udah turun duluan karena kena kabut itu, kita bingung kan, kok jalur kayaknya satu, kok jadi bertiga bercabang, kan bingung. Terus nenek itu bilang begini, kamu ikutin jalur ini, jangan nengok ke belakang, ikutin jalur ini. Nanti kalau ketemu siapapun, kalau kamu ketemu dengan perempuan, anak laki-laki yang berbaju, yang pakaian belang-belang seperti harimau, kamu jalan terus. Tapi aneh kenapa gue bisa ngobrol dengan mereka nyambung gitu. Dan Sita pas gue lihat itu, tahu artinya nggak tahu.
Nah yang si ini yang gue pas kita turun, ternyata dia yang si sakit ini, si Ican yang indigo itu. Maksudnya gini bang, tapi ngomongnya sembari bisik-bisik. Maksudnya gini bang, kita ikutin arah yang dia tunjuk, tapi kita jangan lihat ke belakang. Tapi kan ngomongnya kan agak terbata-bata, jadi gue kurang jelas paham seperti itu. Udah bang, kita turun aja bang. Begitu gue nengok yang sebelah kanan, yang harimau, mohon maaf ya, kalau bilang ini nyata nih ya, itu udah nggak ada, jalan aman alhamdulillah. Yang sebelah kiri udah nggak ada. Terus nenek itu tetap ada. Gue berdoa dan berharap ini adalah mimpi. Cuman yang bikin gue penasaran, apakah ini nenek ini kakinya napak atau tidak, karena gue mau di kakinya karena nggak kelihatan karena tutup kabut. Aduh, itu gue nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Kita hanya bilang terima kasih. Kita ngikutin yang dia tunjuk. Kita turun. Nah, itu kita turun. Gue nggak tahu tuh udah berapa jam. Kita jalan terus turun. Karena hari udah gelap. Agak senter kita turun. Ada suatu pohon. Pohon itu besar tapi tengahnya bolong. Terus gue lihat ada cewek cakep lagi nyapu. Pakai nyapu, tapi nyapunya bukan sapu biasa, sapu lidi. Yang aneh pakaiannya kayak pakaian lorengnya kayak loreng apa ya, kayak motif loreng harimau gitu. Gue di situ diem aja. Terus yang gue liat gadis itu pakai kalungnya itu bentuknya kayak taring harimau. Terus gue sama yang si Ical itu, dia pakai bahasa daerah gitu kan, permisi ini saya ini mau turun, nah saya mau turun gunung gitu, habis dari naik Gunung Kerinci, saya nggak mau tidak membuat masalah. Terus cewek itu senyum, begitu dia senyum, gue nggak tahu nih semua pada ngeliat nih ya, itu cewek itu cakep, tiba-tiba langsung dia ketawa, itu mukanya kayak nenek gitu, ketawa gitu, wah gitu langsung mau lari, nggak bisa. Mau ini juga nggak bisa, hanya bisa diem nunduk baca doa. Oh ya terima kasih. Dan cewek itu yang mukanya berubah jadi nenek itu ketawa aja, tapi dia tidak menghalangi saya dan tidak menghalangi teman-teman saya untuk berjalan. Udah kita jalan terus, nggak lama kemudian tuh yang nenek kita ketemu di atas pakai yang model topi yang kayak orang Padang gitu tuh, kita hanya dengar suaranya jalan terus, jangan hiraukan orang itu. Tapi suaranya sama nih. Tapi kita bilang jangan nengok ke belakang ya, jangan nengok ke belakang. Oh ya udah, jalan terus. Jadi gue bilang sama Ican, jalan terus bang. Anggap ini semua nggak ada, jalan terus bang. Anggap ini semua nggak ada, anggap ini mimpi, jalan terus bang. Tapi sosok itu banyak yang manggil, terutama yang gue lihat sosok yang seorang pangeran gitu ya. Yang mukanya mirip seperti seorang pendaki yang hilang di tahun 90-an. Dia manggil gue terus tuh, jalan terus. Nah singkat cerita tuh, jalan terus. Gue gak tahu entah berapa jam itu. Dan alhamdulillah kita bisa ngelewatin pos 3, pos 2, pos 1. Dan akhirnya sampai ke base camp. Wah begitu sampai ke base camp, alhamdulillah. Pas sampai base camp hujan. Tapi udah gak hujan deras ya, sedang lah. Gue kan pasti yang gue cari siapa, temen gue itu kan. Kemana sih Miko? Orang pada ngerumungin, nggak tahu dia sedang kesurupan. Jadi Miko kesurupan? Gue bingung, ya tenaga habis. Bagaimana kan? Begitu taruh tas saya udah gue begini. Mas tadi yang abang tadi rombongan yang di atas tadi emang iya. Kita ceritain dia turun duluan gini. Ya udah mau gimana? Udah. Seperti itu. Ini pas begitu nyampe ke base camp itu ya, ini ulang lagi ya, nanti tinggal ikat. Jadi begitu sampai ke base camp, ada apa? Kok ramai banget banyak orang? Ini ngerubungi siapa? Terus gue lihat sama yang 3 yang turun itu kan, loh ini mana Miko? Itu nggak tahu, dia lagi kesurupan, lagi pegangin sama para yang situ ya, pegangin orang situ, sama orang tua dipegangin, dibaca-baca. Ya gue bingung, kenapa nih? Pas gue lihat kesurupan. Wah. Di situ gue gimana? Ini mas, abang temannya iya. Dia turun duluan. Iya dia turun duluan di pos. Gue bilang antar shelter
1 dan pos 3. Bilang gitu. Udah bang, saya nggak tahu bang, saya capek, saya ini dulu ya. Padahal gue minum. Namanya habis turun, air juga udah tipis, ya gue minum. Terus itu ada makanan apa gue makan lah. Udah, gue nggak pikirin lagi. Karena di hati gue masih kesel dengan dia ninggalin kita, gitu kan? Egois ya. Egois. Terus temennya keseleo, itu kenapa kakinya pincang ini? Ini pak tadi keseleo ini. Oh udah, diobatin lah, pakai diurut-urut gitulah. Gue masih diam aja, gue ngerokok lagi. Terus sepanjang dia diobatin gue nggak ikut campur apapun. Istilahnya gue udah kesel, bodo amat ya lo. Udah capek Udah banget. capek banget, capek dan kesel dong. Bodo amat. Wah ngerau, udah ini udah sembuh. Ada sorry, nggak sembuh ya. Udah di bentar, dia ngeliat kita bengong. Kesurupan lagi. Udah masa bodo aja, gue maaf. Rokok, ngopi, ngeteh, udah nggak tahu tuh, udah nggak tahu berapa jam. Rokok, ngeteh, gue udah bodo amat tuh. Habis pas gue pengen ini bingung sih kok. Bingung ngeliatin. Bodo amat deh. Udah kesel gue. Nah entah berapa jam. Setelah dia sadar, baru dia nyamperin gue. Nyamperin gue si Miko itu sama teman-temannya. Sorry nih Ru, sorry banget. Bukannya gue nggak ini, karena gue nggak tahan di atas. Nggak ngerti gue bahasa lo gitu, nggak ngerti. Nggak tahan apaan. Akhirnya singkat cerita diserangin sama ranger. Ya. Jadi ternyata pas dia di atas itu, ternyata yang itu yang disuruh sama si ranger disuruh tanggalin kalung itu, Ya. ternyata tuh Jimat. ada jimatnya. Jadi bentrokan dengan penghuni itu. Nah di sana akhirnya singkat cerita si Miko cerita, dia di sana tuh banyak banget yang ingin gua dorong lah, narik lah. Ada yang ngajakin gue ke sana ke sini lah, makanya kenapa gue turun duluan, gue nggak tahan tuh di sana. Tadinya gue nggak percaya kayak gitu karena gue dikasih kalung ini ya katanya berjaga-jaga gitu katanya. Iya. Nah ditambah penjelasan dari ranger itu adalah yang abang bawa tuh kalung itu sama penghuni sini bentrokan. Sebenarnya abang kalau pas naik ke atas abang udah dikawal sama datu-datu dari abang ini. Siapa abang ini kan? Bukan ini kali. Oh. Kan yang mesti nggak punya apa-apaan. Abang ini, gue kayak gitu dulu nggak ngerti kayak gitu-gitu kan. Ya. Janganlah kayak gitu-gitu, bawa itu. Kan ada bahasa cabur, ada bahasa Minang, ada bahasa Indonesia, gue juga agak rancu. Juga ya. Ya gue masih tadi emang aja. Terus kita terangin yang kita nemu anak harimau gitu, kita terangin. Itu di pos berapa kak? Mbak ini ada ini. Mbak ini obatin iya. Oh di pos, sama ini dicatat, itu dicatat. Ya. Oh gitu, kenapa? Itu perangkap itu kayaknya perangkap babi hutan, nggak mungkin perangkap harimau. Ya bentuknya gini-gini. Oh, dicatat itu, sama petugas dicatat itu, dicatat. Perangkap itu dicatat. Udah singkat cerita, akhirnya si Miko minta maaf. Gue bukannya nggak mau amal, gue nggak tahan karena gue diganggu selama perjalanan naik dan turun, diganggu, gue udah nggak kuat. Jadi kayak badan gue udah ngendaliin. Jadi itu di atas itu kayak bukan gua gitu. Ya singkat cerita, setelah itu semua selesai, kita istirahat, malam itu tidak ada gangguan apapun. Paginya kita pulang, otomatis gue balikin, otomatis gue akan balikin punya Kak Jon itu tuh, Bang Jon tuh, nesting itu. Ya. Dan memang katanya dibilang sama kau nih, kalau udah turun dari Kerinci, kau mampir kesini dulu. Gue inget banget tuh, harus mampir. Ya udah. Setelah kita ngobrol, sebenarnya panjang banget. Ngobrol terus saling minta maaf, ya udah. Saling tukaran telepon gitu kan. Ya mohon maaf kalau kita selama ini nyusahin segala macam gitulah. Temannya si Miko itu dan Miko juga. Terus kita istirahat, terus tidak ada gangguan apapun. Kita juga minta maaf dengan para ranger dan segala macam. Pas besok paginya, pas kita balik menuju Jambi, di dalam kendaraan tidak, ya udah gue mikir ini udah pada kecapean, pada tidur di bis. Gue mikir tuh apa aja maksudnya dari ini semua ya. Jadi singkat cerita begitu udah nyampe tempatnya Bang Jem, belum masuk ke rumahnya, baru di teras. Kau ini masih di situ. Kalau nggak salah tuh sore gitu ya. Kira-kira jam 4-an gini kayak gini. Stop, jangan masuk dulu. Lepas sepatu semua. Baju itu lepas semua. Kan bingung lepas baju. Jangan ada satupun pakaian yang masuk ke dalam rumah ini. Ya kan bingung, maksud kakak apa? Yang dari Gunung Kerinci, yang dari penghuni dari Gunung Kerinci ikut kalian semua.
Jadi kau ini bilang begini, bentar, jangan kalian masuk. Kan gue bingung, maksudnya apa? Udah kita ikutin aja ke banknya udah. Copot sepatu, jaket copot apa bukan jaket ya, kaos ini copot. Cuma kan nggak enak, loh. Bugil loh kak, bukan itu copot. Tas taruh, jangan ada yang masuk ke rumah ini. Tunggu dulu, dia ke dalam, dia ambil apa tuh, kayaknya mungkin garam sama kapur itu ya. Dilempar gitu. Aneh. Udah masuk. Masuk kamar mandi semua. Cuci kaki. Kalau mau sholat. Oh, udah. Selesai itu, udah makan. Makan dulu. Nanti. Udah mau maghrib kan? Iya. Udah. Setelah sholat maghrib, baru kita cerita. Coba kau cerita dari awal kapan ini. Iya kak, waktu itu kita naik ini bis, itu aku ceritain itu. Ada nenek itu, kayak gendong bayi, nggak taunya anak kucing. Langsung kau nih, bau kayak ngebaca perjalanan gue, kayak kalau dibilang retrokognisi kali ya kalau sekarang. Bukan, emang aneh nggak kucingnya? Iya aneh kak, kayak warnanya nggak kayak kucing biasa, orangnya beda. Nah di situ kan di rumahnya kan banyak gambar-gambar kayak hewan-hewan apa ya, hewan-hewan flora fauna gitu kan. Kayak gini bukan gambar-gambarnya, gambar umum ya maksudnya, gambar yang ada di apa sih buku-buku pelajaran sekolah. Kayak gini bukan? Iya itu kayak kucing hutan. Ya ini, itu bukan kucing, itu harimau. Gue lemes langsung. Itu gue cerita, tapi iya kak, anehnya itu nenek itu pakai kayak ini taring. Ya itu yang penghuni sana. Oh, gue ceritain juga gitu. Oh itu sabai, iya. Kau kasih yang kakak kasih. Ya makanya kakak bilang, kau ketemu nggak enak, kasih ke dia. Itu maksudnya apa? Ya kau udah tahu cerita kakak kan yang di Gunung Dempo. Ya masih ada family lah kita. Masih ada family lah kita. Ya. Gue langsung nggak perpanjang lagi tuh. Topik itu, diskusi itu capek banget ya enggak? Family. Gue langsung diem. Lagi-lagi Bang Jon, udah. Ini udah capek nih anak-anak ini, mau istirahat. Udahlah. Tapi kan gue mau tidur kan jadi nggak enak gitu ya. Maksudnya apa gitu ya? Pas kita enak tidur itu si Miko itu kerasukan. Kau nih yang ituin. Nah, ini beda nih Her. Setelah dia sembuh gitu ya. Ini beda nih, ada teman-teman dia di pintu rimba. Cewek tinggi katanya, tinggi gede. Bukan kuntilanak bukan. Mungkin sebangsa apa gitu. Tapi bukan. Dia senang banget. Karena kodamnya mungkin kodam yang di batunya si Miko itu dengan dia punya kayaknya ada kecocokan gitu katanya begitu. Wah kacau nih gue bilang nih, Gunung Kerinci nih. Terus kak yang ada batu bolong tuh kak. Terus saya kata nenek itu jangan berhenti, kalau bisa lewat aja, kalau perlu mata beram aja jalan. Terus banyak yang manggil-manggil. Itu maksudnya apa tuh kak? Nah terus gue cerita itu dari cewek cakep, tiba-tiba pas dia ketawa kayak nenek-nenek, udah gitu serem banget ketawanya, gitu nyeruncing-runcing. Ya itu nenek penuh pohon bolong. Kalau kau sempat diajak masuk, entah bertamu kan, entah ditawarin minuman kayak makan, kau masuk di dalam hutan bolong itu, pohon bolong itu, kerjaan mereka. Sita sama Miko denger kayak gitu langsung diem. Bang Jon gini, Bang Jon ngerokok doang Bang Jon, rokok aja. Gitu-gitu doang. Jadi kalau gue bilang nih kau nih ya, kalau gue cerita dulu Gunung Dempo bukan siluman harimau, bukan. Orang yang diwarisin mempunyai ilmu harimau dan silat harimau. Makanya bisa nikah sama Bang Jo. Tapi ya itu mah udah cerita lama, dan kau ini sama Bang Jo memang udah divorce. Anaknya satu kayaknya mewarisi ibunya. Dari cerita ini gue ambil pelajaran adalah biar bagaimanapun hewan itu buas, bagaimana kita sebagai manusia menyikapinya. Memang kita temuin adalah itu anaknya, tapi ya karena teman gue merawatnya dengan penuh kasih sayang, begitu kita mengambil kejadian di luar nalar dan logika, mungkin kita anggap mungkin anak itu ngasih tahu bahwa ini manusia ini yang telah menolong saya waktu terjepit jebakan. Ya seperti itulah gitu. Jadi kalau gue bilang hewan ya nggak tahu juga ya. Udah terima kasih. Ya seperti itu, biar bagaimana itu kan ciptaan Tuhan. Terus mengenai
yang teman gue tuh bawa jimat ya kalau gue bilang sih kalau kita naik gunung ya dengan niat yang bersih aja jadi jangan bawa apapun. Jadi istilahnya gue terima lo di tempat gue tapi lo jangan bawa apalah istilah bodyguard lah. Ya. Karena bodyguard sama bodyguard gue nggak frekuensi makanya bentrok kan, jadi teman gue itu memang nggak kuat. Dan sampai sekarang sih gue sama teman gue itu si Miko itu tetap kontek-kontekan, dia juga memang nggak tahu apa-apa ya kan, taunya cuma pegangan doang. Nyatanya itu ada kodamnya, ada isinya gitu. Jadi bentrok dengan para penghuni Gunung Kerinci. Ya boleh percaya boleh tidak ya itulah yang gue alamin. Dan memang Gunung Kerinci itu memang di atas puncaknya memang ada kerajaan gaibnya lah gitu loh. Mengenai pendaki yang gue temui itu mungkin kalau gue bilang itu korin ya. Karena dari dulu sampai dari dulu dia hilang tahun 90-an. Jadi dia waktu itu pernah ngajakin gue ke Gunung Kerinci, tapi gue nggak ke Gunung Kerinci, malah gue ke Gunung Dempo. Dan gue ingat banget waktu itu di bulan Juni, pas gue udah sampai Jakarta, gue baru tahu bahwa dia udah hilang dan nggak ada pernah ditemukan sampai saat ini. Tapi walau alam itu sudah terkodat dan takdir dari Yang Maha Kuasa. Ya begitulah cerita gue tentang Gunung Kerinci di tahun 98, Ji. Oke Om Heru, waduh ini cerita menurut gua gokil banget ya. Pendakian lu ke Gunung Kerinci tahun 98. 98. Waduh. Gua mungkin gak banyak pertanyaan ya Om ya. Untuk cerita kali ini nih. Gue juga ngucapin terima kasih banyak Om Heru udah ngizinin gue untuk berkunjung ke kediamannya nih. Ini gue datang ke kediamannya Om Heru yang berada di daerah Cijulang, Kabupaten Bogor, tepatnya di lereng Gunung Salak ya Om. Iya. Sampai tadi pagi sempat kabut Makasih banyak ya Iya. Om ya. Jangan kapok Sami-sami. Om, Oh, nanti nggak apa-apa. cerita lagi nih. Boleh. Oke teman-teman, sekali lagi gue ngucapin terima kasih banyak buat kalian yang sudah nonton video ini dari awal sampai dengan akhir. Dan buat kalian yang baru bergabung di channel Bunga Kantil, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe tentunya agar channel ini terus berkembang dan selalu memberikan video-video menarik dan menghibur. Akhir kata, gua Puji dan Om Heru izin pamit. Bye.